bagaimana mungkin tanah ini harta warisan belum pernah dibagi, terus kemudian keluar putusan 20 yang seolah-olah bahwa Yuliana Kunai tidak punya hak lagi. Itu kan putusan gila yang disebut putusan absurd. Pembagian sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Kalau orang hukum, hanya sederhana satu, ada dua putusan ini, tidak ajukan kasasi, maka ajukan upaya hukum, peninjauan kembali, bukan meminta bagian. Lu sudah meminta bagian, udah kalah, ada putusan. Perkara perdata objek Tanah Panjang dan Danau Inah yang disengketakan sejak tahun 1951 oleh internal keluarga Kunai kini kembali bergulir. Salah seorang keturunan dari keluarga Kunai kembali melakukan upaya untuk memperoleh bagian. Objek tanah tersebut sebenarnya sudah dinyatakan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 1993 dengan kepemilikan sah yaitu pewaris Martin Kunai. Namun beberapa minggu terakhir, Yuliana Kunai lewat kuasa hukumnya, Rudi Tanobesi, meminta hak atas tanah tersebut. Yuliana yang merupakan satu dari 6 orang keturunan Kunai meminta agar tanah tersebut dibagi secara merata. Dia mengatakan tanah tersebut merupakan harta bersama. Satu kelompoknya itu adalah Esau Kunai. Nah, waktu itu kita meminta 5/6 bagian. 5/6 bagian kita urus. 1/6 bagian itu kita biarkan itu urusannya Mingus. Tetapi kalau kita hitung di lapangan, Mingus sudah jual sangat banyak. Sangat banyak. Ya gitu. Jadi mereka ini hanya berpatokan pada putusan 20 itu, perkara 20 tahun 2017. Yang saya analogikan bahwa itu sebenarnya ibarat kita bermain voli. Ya, permainan di bola kaki sudah selesai. Hak atas tanah, jadi menang, sudah menang mereka. Lawan bertolak itu sudah menang di lapangan bola kaki. Terus kemudian kita main voli lagi. Nah, di voli kita kalah, kelompok Mingus ini mengklaim seolah-olah bahwa bola kaki kita kalah juga. Tidak begitu. Karena antara hak atas warisan dengan bagi waris itu dua hal yang berbeda secara hukum. Jadi persoalan dibagi waris. Nah, bagaimana mungkin, itu yang saya sering sampai di kepala saya itu sampai hari ini itu adalah bagaimana mungkin tanah ini harta warisan belum pernah dibagi, terus kemudian keluar putusan 20 yang seolah-olah bahwa Yuliana Kunai tidak punya hak lagi. Itu kan putusan gila yang saya sebut putusan absurd. Ya. Belum pernah dibagi. Kalau bagi harus 1/6. Misalnya begini, katakan Yuliana Kunai sudah jual melebihi daripada haknya, ya dikompensasikan, dia kembalikan. Begitu juga Mingus dan lain-lain. Itu belum pernah ada. Gitu. Terus kemudian sekarang ketika Mingus Kunai meninggal, saudara-saudaranya itu mengklaim itu tanah mereka dengan mengacu pada putusan 20. Pertanyaannya sejak kapan mereka punya tanah? Kalau mereka pakai putusan 3171, sebutkan di situ apakah Esau Kunai punya nama sendiri? Kan begitu pertanyaannya. Kan mereka juga pakai 3171, baru turun sampai dengan putusan 20. Kalau mau selesai persoalan ini, itu yang kami dari Yayasan Bantuan Hukum Anugerah itu berusaha untuk bagaimana harus ada kemauan baik untuk duduk bersama semua 6 ahli waris ini, baru kita bicara. Mari kita hitung sudah gitu. Menanggapi hal tersebut, Martin Kunai, pemilik sah tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung, menggelar konferensi pers di kediamannya. Ditemani kuasa hukum dan 2 orang kerabatnya, Martin dengan tegas mengatakan apa yang dikatakan Yuliana Kunai lewat kuasa hukumnya sangatlah naif. Bapak Rudi Tanobesi yang mengatasnamakan Yuliana Lili alias Yuliana Lili Kunai atau Yuliana. Nah, ini dalam hal ini kalau saya tidak lihat ya, yang saya lihat di YouTube atau yang fakta pada video hanya kelihatan ada Rudi Tanobesi selaku kuasa hukum dari Yuliana dan anaknya Yuliana yaitu Nixon Lili. Entah ada wartawan atau teman-teman yang diundang yang sudah mendengar langsung, melihat langsung atau dengan statement-statement Rudi terhadap Esau Kunai, ayah saya, atau Insinyur Dominus Kunai, almarhum kakak kandung saya, dengan hal-hal yang kalau saya bilang sangat naif. Karena gugatan atau perkara dengan nomor register 20 tanggal 4 Agustus tahun 2015 itu putusannya telah inkrah
dengan putusan banding 160 tanggal 11 Desember 2015. Itu dengan pengacara atau kuasa hukumnya, yaitu Rudi Tanobesi. Dan kalau Rudi Tanobesi masih bicarakan soal putusan 3171 atau putusan yang sudah lampau, atau menyatakan bahwa Esau Kunai begini, Rudi Tanobesi tahu dalam perkara itu tidak. Mohon maaf ya, kalau dalam perkara nomor 20 bisa dilihat di sini, Rudi Tanobesi sebagai pengacara magang. Saya kasih ingat dia. Ini pengacara magang yang numpang benderanya Freddy Kloduk. Pengacara yang sudah punya bendera yang bisa beracara. Sehingga perkara ini adalah perkara Freddy Kloduk. Dan perkara ini ada 7 ahli waris yang namanya 1 Yuliana, penggugat 1, Markus Konai, ahli waris pengganti dari Sakarias Bartolomeus Konai. Itu semua saudara kandung dari bapak saya. Penggugat 3 ada namanya Salim Mansur Sita, ahli waris dari Agustina Konai. Molis Nasita masih ahli waris dari Agustina Konai. Salim Ibrahim Mansur Sita, penggugat 5, masih sama ahli waris pengganti dari Sanci Konai. Lalu ada anak-anak dari Urbanus Konai, yaitu Robinson Konai. Itu tidak masuk dalam perkara ini. Urbanus di luar. Dilanjutkan dengan anak-anak dari Sanci Konai, yaitu Gerson Konai dan Heni Konai. Semua sudah turut dalam gugatan ini. Nah, asas-asas hukum, aspek hukum yang tidak dijelaskan dalam pertemuan atau konferensi pers tanggal 27 Juni hari Minggu kemarin. Kalau Rudi sebagai seorang pengacara membuat pencerahan hukum yang baik, jangan membuat pembodohan hukum. Di sisi lain dia mengakui bahwa perkara ini dia kalah, tetapi menuntut agar warisan ini dibagi. Substansi dalam perkara ini adalah minta bagi warisan, tetapi kalah. Lalu perkara ini tidak pakai. Saya tetap melihat pada salah satu berita, entah media apa yang tulis, bahwa putusan ini adalah putusan gila. Benar tidak? Itu media mana yang tulis? Bahwa putusan ini adalah putusan gila. Nah, kalau putus asa bilang, nah ini penghinaan terhadap lembaga pengadilan. Tidak puas gugat lagi, pengadilan menerima sampai kapanpun. Tetapi ingat, ada asas-asas hukum yang mana dengan istilah nebis idem. Sementara itu Francisco Besi, kuasa hukum Martin Kunai mengatakan pihaknya masih konsisten dengan pernyataan sebelumnya, yakni perkara tanah Pagar Panjang dan Danau Ina telah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Francisco meminta Rudi Tanobesi harus menghormati putusan pengadilan. Jika tidak puas terhadap putusan, masih ada satu kesempatan untuk melakukan upaya hukum, yakni peninjauan kembali. Putusan pengadilan mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Berarti perkara ini telah selesai. Selanjutnya mereka naik ke pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi pun mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan pengadilan negeri dan menguatkan. Sehingga apabila statement dari senior saya, teman saya, katakan bahwa pembagian sudah dilakukan tetapi tidak berhasil. Kalau orang hukum hanya sederhana satu, ada 2 putusan ini tidak ajukan kasasi, maka ajukan upaya hukum, peninjauan kembali, bukan meminta bagian. Lu sudah meminta bagian dan udah kalah, ada putusannya. Makanya yang seperti saya katakan tadi, perkara ini telah selesai. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang mau mengklaim, sah-sah saja, tetapi tidak bisa mengalahkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan baik buruknya dihormati. Kalau memang tidak puas, ada upaya hukum dan itu disediakan. Bukan mencari panggung, pergi ke konferensi pers, buat apa? Tidak akan mengurangi esensi putusan ini. Teman-teman bisa mencatat, kalaupun membuat statement apapun, apakah akan mengembalikan hasil? Tidak.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah menolak gugatan salah seorang keturunan Kunai, yaitu Pit Kunai CS. Gugatan mereka ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Sementara Martin Kunai sebagai tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya. Dengan demikian, Martin Kunai menjadi pemilik sah atas 350 hektar objek tanah pagar panjang dan Danau Inah di Kelurahan Oesapa dan Liliba, Kota Kupang. Willy Rudolf, AFP TV melaporkan.